Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para santri, santriwan, santriwati diniyah yang saya banggakan, pada kesempatan malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu agenda, yaitu muhadharah, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu muhadharah. Akan tetapi tidak ada salahnya saya akan menerangkan kembali apa itu muhadharah. Mungkin di benak kalian ketika mendengar kata muhadharah mungkin terasa asing, karena di SD, di SMP mungkin sangat asing kalian dengar apa itu muhadharah. Lain halnya kalau kita berada di pondok-pondok pesantren, mungkin tidaklah asing kita dengar apa itu muhadharah. Para santriwati santriwan yang saya banggakan, muhadharah adalah suatu kegiatan rutinitas yang sering dilakukan santri pada hari-hari tertentu. Nah, seperti yang kita akan laksanakan nanti ini, di setiap malam minggu kita akan mengadakan muhadharah. Tapi sebelum kita ke prakteknya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu muhadharah. Secara gampang, muhadharah adalah proses belajar mengajar atau proses kegiatan penyampaian suatu ilmu. Misal ilmu tentang sholat, misalnya tentang puasa, tentang zakat, dan lain-lain. Selain itu juga muhadharah lebih cenderung seperti pidato, ceramah, menggunakan bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Semua bahasa dipakai di dalam muhadharah. Kalau kita pandai bahasa Arab, tentu kita pasti akan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita pandai bahasa Inggris, tentu kita juga akan menggunakan bahasa Inggris. Berhubung kita ini masih awam, masih berada di kelas diniyah, secara bertahap saya akan mengajarkan kalian yaitu muhadharah tentang berbagai macam bahasa. Tentu yang paling utama yang kita gunakan nantinya yaitu bahasa Arab. Kemudian perlu
santriwati santriwan ketahui bahwa apa sih kelebihan dari kita muhadharah? Tentu ada kelebihannya. Yang pertama, kita belajar lebih beranikan diri untuk berbicara di hadapan orang banyak. Ini kelebihan kita belajar muhadharah, untuk melatih dan berani berbicara di tempat umum atau tempat orang banyak. Ini gunanya melatih karakter kita. Sejauh mana karakter yang kita miliki. Kemudian yang kedua, melatih mental dan kelancaran kita berbicara saat di depan umum. Jadi sangat beruntung sekali kita belajar muhadharah. Karena apa? Manfaatnya sangat banyak sekali. Mulai sejak dini kita sudah dilatih mental kita, dilatih dengan betul-betul, dengan sekokoh-kokohnya. Kalau sedari kecil mental kita sudah dilatih, secara otomatis ketika kita dewasa, saat kita berbicara di hadapan orang banyak, rasa gugup itu tidak ada. Walaupun ada, tapi enggak banyak. Kemudian melatih kemampuan diri kita. Kalau kita punya bakat, nah di situ di muhadharah inilah kita bisa tuangkan. Siapa tahu di antara adik-adik semua ini ada yang menjadi dai-dai nanti, menjadi ustazah misalnya gitu. Disinilah kita melatih mental kita di muhadharah ini. Kemudian melatih bahasa yang digunakan saat muhadharah. Tentu bahasa yang kita gunakan yaitu tentu dengan sopan dan berakhlak. Itu yang utama. Kemudian selain itu juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam muhadharah. Seperti penampilan kita. Tentu kalau kita tampil di halayak banyak, tentu kita harus berpakaian yang sangat rapi, bersih dan sopan. Ada tempat-tempat di mana kita gunakan berpakaian biasa, seperti kita bermain, tentu kita pakai pakaian biasa lah. Tapi ketika kita muhadharah, pakaian yang harus kita gunakan yaitu harus rapi, bersih dan sopan. Jadi anak-anakku sekalian, muhadharah itu sangatlah penting untuk melatih kemampuan kita, melatih kemampuan diri kita, dan berbahasa yang kita gunakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbahasa yang sopan dan berakhlak. Inilah yang Bapak sampaikan tentang apa itu muhadharah. Insya Allah setelah Bapak sampaikan mengenai tentang apa itu muhadharah, minggu depan insya Allah kita akan mempraktekannya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa di minggu depan. Salah kata mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.